Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Tadi Pak Kurai sudah menjelaskan kepada kita tentang ada dua jenis setan. Setan yang berbentuk jin dan manusia. Kalau jin jelas masih kita tidak tampak. Kalau manusia kan ada bersama kita sekarang. Betul. Nah, bagaimana ciri-cirinya kita bisa tahu bahwa ini orang yang manusia tapi yang sebenarnya adalah dia setan? Ya, jadi kita ingin mengetahui dulu apa atau siapa yang dinamai setan. Setan adalah semua, ulama dulu mendefinisikan, sebentar kita akan kemukakan definisi lain. Semua yang durhaka kepada Allah dan mengajak kepada kedurhakaan. Jadi ada dua. Ya. Semua yang durhaka sekaligus mengajak kepada kedurhakaan. Jadi kalau dia durhaka tapi sembunyi-sembunyi tidak mengajak kepada kedurhakaan, belum dinamai setan. Nah, semua yang durhaka. Nah, tadi kita katakan ada jin yang baik, ada jin yang durhaka. Jin yang durhaka ini ada yang sembunyi-sembunyi di kalangan jin tentang kedurhakaannya. Sebagaimana manusia juga. Nah, kalau dia sudah mengajak kepada kedurhakaan, dia namanya setan. Manusia juga begitu. Ada yang durhaka. Jadi ini lebih kepada fungsi ya? Fungsi, lebih kepada fungsi. Melihat fungsinya. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi definisi ulama-ulama dulu. Sekarang ada yang berkata begini. Makna setan dewasa ini itu sudah lebih berkembang. Sehingga semua yang mengakibatkan dampak buruk itu setan namanya. Buruk bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan manusia. Ya toh? Dampaknya. Kuman itu mengakibatkan dampak buruk atau tidak? Ya. Ada virus mengakibatkan dampak buruk. Bisa jadi setan. Ya toh? Ada negara yang dianggap ini memberikan dampak buruk. Dampak buruk, setan. Orang itu sebabnya Nabi bersabda, kalau mau tidur padamkan lampumu. Karena apa? Kalau lampunya menyala dulu bisa terjadi kebakaran. Mau tidur tutup bejanamu. Karena kalau tidak tikus masuk, kuman masuk dan sebagainya. Nah, ini pengertian baru daripada setan. Jika demikian, apakah orang-orang yang memberikan dampak keburukan pada lingkungan sosial maupun kita? Oh, itu setan. Itu setan. Nah, itu sebabnya tadi dikatakan ini setan jin dan setan manusia saling kerjasama, saling membisikkan. Kamu lakukan ini. Itu syayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi artinya mereka manusia yang memfungsikan aspek-aspek keburukan, sehingga dia wajar dinamai setan. Nah, itu di dalam Al-Quran kita baca, wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka menyendiri dengan setan-setan mereka, itu orang-orang munafik, orang-orang kafir menyendiri dengan pemimpin-pemimpin mereka yang mengajak kepada kedurhakaan. Dinamai Al-Quran setan. Adakah perbedaannya dengan mereka yang sering menggunakan jin? Itu berbeda. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Dia mengajak kepada kedurhakaan atau tidak? Ada orang durhaka belum dinamai setan. Tetapi kalau kedurhakaan yang membuat keburukan. Ya, kedurhakaan yang membuat keburukan dan mengajak. Karena setan itu fungsinya mengajak kepada keburukan. Mengajak supaya Anda supaya Anda mendapat kerugian, atau paling tidak mengajak supaya Anda tidak untung. Kalau jin, Pak Pres? Jin ada yang bisa bekerja sama juga, ya kan? Untuk kebaikan? Bisa untuk kebaikan. Ada yang bekerja sama di dalam keburukan. Kalau setan tidak pernah mengajak untuk kebaikan? Setan tidak pernah bermaksud baik dan mengajak kepada kebaikan. Itu sebabnya Allah menyatakan jadikan setan itu musuh abadi kamu. Manusia masih mungkin sebelum dia jadi setan. Baik. Setan tuh di kehidupan sehari-hari
terus. Ngajak terus. Mengajak terus ya? Iya. Ngeri juga gitu. Ada pertanyaan silakan. Langsung ya. Saya Ibu Nilawati. Saya ingin bertanya, mengapa Allah menciptakan setan? Terima kasih. Sesudah malaikat dan manusia, kenapa harus menciptakan setan? Sekarang begini, Bu. Kebutuhan manusia perlu ada setan, Bu. Mau lihat, Bu? Kita lihat. Ya, bagaimana? Kita lihat. Kita tidak tahu baik kalau tidak ada yang buruk. Ya. Kita tidak tahu nikmatnya sehat kalau tidak pernah sakit. Jadi sejak manusia mengenal setan, sejak itu dia mengenal kebaikan. Pentingnya kebaikan. Pentingnya kebaikan. Ya toh? Tidak nikmat, Bu, itu kaya kalau tidak tahu, oh itu si anu miskin. Nah, yang kedua, yang tidak kurang pentingnya adalah kita ini diciptakan Allah untuk diuji. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau ujian itu ada ujian lisan, ada ujian praktek. Nah, salah satu bentuk ujiannya itu saya uji dia. Ini saya mau goda dia, bertahan atau tidak. Nah, siapa yang berfungsi sebagai penggoda, diciptakanlah setan, goda dia. Berhasil atau tidak? Nah, yang tidak berhasil itu yang lulus, yang tidak berhasil digoda setan. Jadi perlu kan? Iya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Saya Ibu Tabrani. Yang akan saya tanyakan adalah apakah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran kita bisa terhindar dari godaan setan, Pak? Terima kasih. Iya, Bu. Saya beri ilustrasi. Satu orang senang kepada musik. Kalau saya perdengarkan musik kepadanya, dia datang atau tidak? Datang. Dia datang karena dia senang musik. Musik yang dia senangi katakanlah dangdut. Dia tidak suka dengar itu musik yang musik apa sih namanya itu? Rock. Nah, ini yang paling ini yang tahu. Nah, kalau dia tidak senang jenis musik tertentu, lantas diperdengarkan kepadanya, dia tinggal di situ atau dia menjauh? Gitulah setan. Setan itu paling tidak senang mendengar kebaikan. Jadi kalau dibaca ayat Al-Quran dia lari. Tetapi kalau orang ngobrolnya ya ngerumpi lah apa, oh setan datang itu, oh, ini bagus nih, hikayatnya bagus nih. Itu logikanya seperti itu, Bu. Nah, karena itu dibaca ayat-ayat Al-Quran. Karena itu yang kedua, salah satu untuk mengusir setan adalah meminta kepada Allah jauhkan setan dari saya. Saya beri ilustrasi lagi. Kalau ibu berkunjung ke satu rumah yang ada anjingnya, bagaimana cara yang paling cepat supaya tidak diganggu oleh anjing? Hah? Kenapa, Bu? Tembak aja. Boy, tuan rumahnya marah, Bu. Main tembak. Di perkara kan Ibu, Bu? Cara yang paling cepat adalah minta dari tuan rumahnya, tolong singkirkan anjing itu. Iya kan? Kalau dikasih makan belum tentu dia mau. Dia menggonggong dulu. Ah, begitu juga. Ada setan minta kepada Allah, ya Allah, lindungi saya dari dia. Jauhkan dia dari saya. Itulah dia auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Bu ya, saya kira begitu. Begitu ya. Jadi kita akan masih terus menggali ilmu tentang setan dan jin ini tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.